guys, welcome back to my YouTube channel. Di konten kali ini, Lensa Film akan ngebahas alur cerita drama Korea Bisnis Proposal episode 2. Buat kalian yang belum tonton episode satunya, Mimin udah buat ini. Link ada di deskripsi ya. Oke, nggak usah kelamaan basa-basi, kita langsung aja ke alur cerita Bisnis Proposal episode 2. Check it out. Sebelumnya, di akhir episode 1 kemarin, Shinhari tidak sengaja masuk ke dalam mobil Kang Tae-moo saat mencoba bersembunyi dari Lee Min-woo. Tanpa dia sadari, dia bersembunyi di balik badan Kang Tae-moo. Hal ini tentunya membuat Kang Tae-moo sangat kebingungan. Kemudian, setelah Lee Min-woo sudah pergi, Shinhari pun baru menyadari apa yang ia lakukan terhadap Kang Tae-moo. Kang Tae-moo pun bertanya apa yang Shinhari lakukan. Kemudian, Shinhari menjawab bahwa dirinya hanya ingin bilang kepada Kang Tae-moo kalau Kang Tae-moo tidak boleh menemuinya lagi. Walaupun demikian, Kang Tae-moo masih bersikukuh ingin menikahi Shinhari. Setelah itu, Shinhari marah-marah dan mengatakan alasannya mengapa dia tidak ingin menikahi Kang Tae-moo. Karena jawabnya sedikit ngasal, dia juga mengatakan bahwa dirinya membenci segala hal tentang Kang Tae-moo. Juga wajahnya yang seperti burung. Mendengar perkataan Shinhari, Kang Tae-moo langsung syok nih. Dia bahkan mencari tahu burung apa yang dikatakan oleh Shinhari tadi. 어디가 닮았다는 거야? Selanjutnya, Shinhari pun menemui Jin Yong-soo. Mereka berdua berkeluh kesah nih guys, dan minum-minum bersama. Sampai-sampai mereka lupa waktu hingga mabuk dan melakukan hal yang sangat memalukan. Mereka berdua bahkan pulang diantar oleh polisi. Tentunya hal ini membuat ibu Shinhari sangat malu dan sangat marah. Sementara itu di rumah Kang Tae-moo, kakek Kang Tae-moo terus-terusan memojokkan Kang Tae-moo agar segera melakukan pernikahannya dengan Jin Yong-soo. Dan tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari Jin Yong-soo. Jin Yong-soo mengajak Kang Tae-moo bertemu nih. Jadi Jin Yong-soo berencana untuk mengungkapkan identitas asli Jin Yong-soo yang sebenarnya. Di situ Shinhari juga meminta Jin Yong-soo untuk merahasiakan siapakah dirinya. Selanjutnya Shinhari pun pergi bekerja. Begitu juga dengan Kang Tae-moo. Di situ terlihat Kang Tae-moo dan sekretarisnya terus-terusan membahas burung yang dikatakan oleh Shinhari semalam. Sementara itu, Shinhari yang ingin menaiki lift, tiba-tiba dia melihat ada Kang Tae-moo yang keluar dari lift tersebut. Akhirnya Shinhari pun terkaget dan langsung berlari balik haluan. Namun tiba-tiba dia terpeleset hingga sandalnya terpental jauh dan mengenai Kang Tae-moo. Hal ini membuat Shinhari dan orang-orang sekitar terkejut melihat hal tersebut. Apalagi hidung Kang Tae-moo mengeluarkan darah setelah terkena sandal dari Shinhari tadi. Karena panik, Shinhari pun akhirnya berlari sekuat tenaga meninggalkan Kang Tae-moo. Namun Kang Tae-moo malah mengejar Shinhari. Ya emang dasarnya dulu Kang Tae-moo adalah juara maraton, jadi dia tidak pantang menyerah untuk mengejar Shinhari. Sampai di mana Shinhari terpojok ke lantai atas. Di situ akhirnya Shinhari meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya takut dimarahi oleh Kang Tae-moo. Di sini Shinhari masih selamat ya guys karena dia berhasil menutupi wajahnya dan Kang Tae-moo tidak mengenali wajah Shinhari. Kemudian adegan berganti di malam hari saat Yong-soo akan pergi menemui Kang Tae-moo. Belum sempat masuk ke restoran, tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh seseorang. Dan ternyata itu adalah sekretarisnya. Di situ Yong-soo memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Jin Yong-soo. Mendengar hal tersebut, Kang Tae-moo langsung turun dari mobil. Kang Tae-moo marah kenapa dia memperkenalkan dirinya sebagai Jin Yong-soo. 먼저 데려오시죠. Dan akhirnya di situ Jin Yong-soo memperkenalkan dirinya dan menjelaskan semua kronologi bohongan yang ia siapkan sebelumnya. Yong-soo berkata dia menyuruh seorang yang tak ia kenal agar menggantikan dirinya pergi ke kencan buta karena dia tidak ingin dijodoh-jodohkan oleh ayahnya. Nah ternyata nih guys, Kang Tae-moo ingin meminta klarifikasi dari Jin Yong-soo palsu. Akhirnya Jin Yong-soo langsung pergi ke rumah Shinhari. Dia membohongi Shinhari dan mengajak Shinhari untuk pergi shopping.
Di sini Shin Hari tidak curiga sama sekali karena dia mengira Jin Yongso telah berhasil untuk menyelesaikan urusannya dengan Kang Taemoo. Namun setelah itu Jin Yongso menjelaskan dan meminta maaf kepada Shin Hari. 미안해. 가발? 미안해. 영소야. 아니, Beberapa saat kemudian Kang Taemoo datang ke tempat Shin Hari. Di situ Shin Hari langsung menjelaskan semuanya kepada Kang Taemoo. Namun dia tidak memberitahu identitas asli Shin Hari. Dia memperkenalkan diri sebagai Shin Geum-hee. Dia tidak mengatakan bahwa dirinya bekerja di perusahaan milik Kang Taemoo. Namun sayangnya Kang Taemoo terlebih dahulu mengetahui bahwa dirinya mempunyai sebuah restoran ayam. Akhirnya fakta tersebut tidak bisa ditutupi lagi oleh Shin Hari. 그냥 사기꾼인 줄 알았더니 회사까지. Karena merasa bersalah dan tidak bisa menebus apapun, akhirnya Shin Hari berkata akan melakukan segala hal yang bisa ia lakukan kepada Kang Taemoo. Kang Taemoo pun akhirnya setuju nih guys. Kemudian saat di rumah, Kang Taemoo didatangi lagi oleh kakeknya. Di kesempatan itu Kang Taemoo mengatakan bahwa dirinya tidak jadi ingin menikah dengan Jin Yongso karena mereka telah putus. Mendengar hal tersebut, akhirnya kakek Kang Taemoo memberikan 10 jadwal kencan buta kepada Kang Taemoo. Dan keesokan harinya, Kang Taemoo menghadiri jadwal yang sudah disiapkan oleh kakek Kang Taemoo. Bahkan sampai ada yang di luar negeri loh guys. Akan tetapi di situ Kang Taemoo malah merasa bosan karena merasa semua wanita yang ia datangi sama saja. Tidak ada yang menarik seperti Shin Hari. Karena merasa sangat lelah, akhirnya Kang Taemoo berkata bahwa dirinya sebenarnya sudah mempunyai seorang kekasih. Karenanya Kang Taemoo langsung menghubungi Shin Hari lagi dan meminta untuk bertemu dengannya. Saat bertemu, Shin Hari sangat kesulitan karena sebelumnya Shin Hari mengatakan bahwa kantornya berada sangat jauh dari Seoul. Akhirnya dia juga harus pergi ke lokasi yang ia ucap sebelumnya. Setelah bertemu, Kang Taemoo mengajak Shin Hari untuk melakukan kontrak. Dia akan membayar Shin Hari 2 kali lipat dari bayaran yang diberikan Yongso asalkan Shin Hari mau menjadi pacar kontrak Kang Taemoo. Mendengar imbalan yang ditawarkan oleh Kang Taemoo cukup besar, Shin Hari sempat tergiur nih guys. Namun, dia tidak mau mengambil resiko, akhirnya menolaknya. Tapi Kang Taemoo tetap memaksa dan menagih perkataan Shin Hari yang akan membantu Kang Taemoo dalam urusan apapun untuk menebus kesalahannya. Shin Hari masih kebingungan nih guys dan masih belum memutuskan jawabannya. Namun Kang Taemoo terus-terusan didesak oleh kakeknya. Akhirnya keesokan harinya Kang Taemoo pergi ke rumah Shin Hari. Melihat Kang Taemoo sudah berada di depan rumahnya, Shin Hari sangat terkejut. Dia langsung buru-buru turun dan menemui Kang Taemoo. Melihat ada adiknya dari kejauhan, Shin Hari langsung mendorong Kang Taemoo dan mereka tidak sengaja jatuh dan tidak sengaja berciuman. Ya, seperti drama-drama pada umumnya ya guys. Setelah adegan ini, episode 2 dari Bisnis Proposal pun bersambung. Untuk kelanjutan episodenya, Mimin bakal upload di konten selanjutnya ya guys. Makanya biar gak ketinggalan, stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.